kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan akan mempermudah kita dalam menyelesaikan jam pelajaran ini, juga dalam melaksanakan aktivitas di sekolah dari pertama sampai dengan jam pulang. Insya Allah ya. Oke, hari ini kita masih di KD yang sama adik-adik, masih di KD menganalisis infeksi, kemudian KD keterampilannya tetap mengkomunikasikan kejadian atau mengkomunikasikan kejadian infeksi, masih sama. Tapi yang berbeda adalah di indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang kita akan capai hari ini, yang pertama membagi cara penularan infeksi nosokomial, itu yang harus kita capai pertama. Yang kedua meninjau cara pencegahan infeksi nosokomial. Jadi berbeda dengan yang di hari pertama kita belajar, juga di hari kedua kita belajar. Ini ada dua indikator pencapaian kompetensi lagi yang harus kita capai. Sebelum lanjut ke hal itu, boleh Pak Guru minta ini Mas Pak semangatnya boleh? Ya. Pak Guru bilang selamat pagi berarti? Oke, orang boleh mulai ya? Selamat pagi. Pagi. Insya Allah orang semangat terus di pembelajaran ini. Hari ini kita 2 jam lagi, 2 jam pembelajaran 90 menit. Adik-adik harus semangat, memang bisa ditunjukkan di dalam pembelajaran ini. Jadi pagi harus lebih semangat dari pagi sebelumnya. Oke, lanjut adik-adik sekalian. Kita akan masuk ke pembelajaran yang di hari pertama itu kita belajar tentang apa itu infeksi nosokomial. Berikut juga kita sama-sama membahas tentang apa itu infeksi. Hari ini kita akan lebih belajar bagaimana caranya melakukan pencegahan infeksi. Hari ini kita akan mulai bagaimana sih caranya seorang tenaga kesehatan bisa mencegah dari kejadian infeksi yang tidak terinfeksi penyakit dan lain-lain. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Hari ini kita akan belajar bersama. Lanjut, hari ini adik-adik akan tahu dan akan memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat. Itu pakai baju seperti itu Bu, karena ini. Itu pakai sepatu dan lain-lain seperti itu Bu, tenaga kesehatannya karena ini. Karena tidak adik-adik punya sedikit pengetahuan, saya bisa membagi pengetahuan, adik-adik bisa sharing apa yang adik-adik pengalaman adik-adik di pembelajaran ini, karena kaitannya sama ya, tentang bagaimana melakukan pencegahan infeksi. Jadi harapannya seperti itu juga, adik bisa memberikan edukasi ke masyarakat sekitar. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan penilaian pengetahuan yang itu lebih dalam pengerjaan LKPD seperti di pertemuan saat LKPD-nya sudah cetak dan dibagikan, masih mirip-mirip. Yang saya memang isi dalamnya agak sedikit berbeda, tapi secara substansi agak sama. Jadi aman. Lanjut keterampilan, Pak Guru akan lihat adik-adik mempresentasikan, memberikan pertanyaan, keaktifan adik-adik di dalam kelas, di dalam diskusi kelompok, itu akan jadi nilai keterampilan. Harus diingat, jangan sampai ada yang suka mau tanya tapi takut, dan keberanian itu penting. Hal yang paling penting di dalam diskusi itu termasuk berani. Salah dengan benar itu urusan berikutnya. Keterampilan itu lebih ke keaktifan adik-adik dalam kelas, dalam diskusi, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, menyajikan paparan materi, diskusi, itu masuk nilai. Terakhir penilaian sikap seperti yang sering kita lakukan, guru-guru lain juga sering lakukan. Jadi dalam bagaimana adik-adik bisa dalam pelaksanaan pembelajaran dari pertama sampai dengan poin-poinnya sama, adik juga sudah tahu, itu bukan hal baru adik-adik. Kegiatannya ini sama
IPK-nya berbeda. Tujuannya berbeda. Lanjut. Di sini kalau melihat gambar ini, adik-adik nanti akan menganalisis gambar yang ini. Adik-adik silakan menganalisis gambar ini, buka materinya, kemudian buka jurnal yang perlu bagikan dibaca dan dianalisis. Akan menemukan, adik-adik akan menemukan jawaban yang harus dipecahkan masing-masing kelompok. Bisa dibuka lewat KPD selanjutnya. Di situ kelompok 1 akan mencari komponen APD level 1 itu apa saja. Kelompok 2 komponen APD level 2 itu apa saja. Kelompok 3 komponen APD level 3 itu apa saja. Oke? Boleh ya? Ya, boleh. Jadi adik-adik akan mencari APD level 1 itu apa-apa, APD level 2 apa saja, APD level 3 apa Saya. Berikut, kembali ke gambar. Diperhatikan dengan baik gambarnya. Ini, di slide-nya. Lihat tadi. Ini ya. Amatilah gambar berikut ini. Gambar ini akan mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Ya. Di sini ada 3 tenaga kesehatan dan tulisnya ketahuilah level-level penggunaan APD. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa APD ini punya level. Kalau sesuai gambar ini dasar-dasarnya saja, nanti diperdalam analisisnya. Untuk melakukan pengamatan dan melakukan literasi sudah selesai. Sesuai 10 menit. Sekarang waktunya setiap kelompok untuk memaparkan. Seperti tadi kalau saya sampaikan apa akan dipimpin oleh moderator yang dibahas diskusi. Dan diskusi dilakukan secara diam. Untuk mereka akan mengawas jalan diskusi. Sudah siap ya, Pak Kelompok ya? Ya. Maparnya? Ya. Oke, jadi silakan Pak Kelompok pimpin diskusinya. Baiklah, di sini saya sebagai selaku moderator, jadi saya akan mempersilakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi jenis-jenis APD level 1. Jenis-jenis APD level 1 yaitu yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk saya kelompok. Dan yang kedua, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, untuk masing-masing kelompok silakan untuk memberikan pertanyaannya. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu bagaimana penggunaan dan pelepasan APD level 2. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk menjawab pertanyaannya, untuk dari kelompok 1 silakan memberikan jawabannya kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jelaskan APD level 1 apa saja. Baik, APD level 1 tingkat pertama untuk tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktek umum di mana kegiatannya tidak menimbulkan risiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. APD yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah jawaban yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok. Dan diskusi pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu. Jadi diskusi untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Bagus sekali pemaparan dari masing-masing kelompok, juga bagus sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, jawaban yang diberikan dari masing-masing pertanyaan juga sangat baik. Kita masuk ke kegiatan penutup di pembelajaran hari ini. Jadi adik-adik, untuk masuk ke kegiatan penutup ini, yang pertama Pak Guru ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi di pertemuan hari ini kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ada 3 level dari alat pelindung diri. Alat pelindung diri level 1, alat pelindung diri level 2, alat pelindung diri level 3. Masing-masing itu sudah dibahas oleh adik-adik. Dan di mana saja kita harus menggunakan APD ini, itu juga sudah dibahas dalam diskusi tadi. Baik itu cara pemasangannya, di ruangan mana, kapan, bagaimana cara melepaskan APD-nya, itu sudah dibahas bersama tadi. Yang paling penting adalah kita harus tahu kapan kita akan menggunakan APD level 1, kapan, bagaimana kita menggunakan APD level 2, kapan dan di mana adik harus menggunakan APD level 3. Lanjut juga, adik-adik juga akan turun PKL nanti di semester yang berikut. Maka apa yang dipelajari hari ini harus diaplikasikan pada praktek kerja klinik yang akan adik-adik tempuh selama waktu yang sudah ditentukan nanti. Jadi jangan sampai di fasilitas kesehatan adik-adik tidak terapkan apa yang adik-adik dapat di pembelajaran di sekolah. Jadi penting untuk diingat ya, harus menggunakan APD ketika ada di fasilitas kesehatan, adik-adik melaksanakan PKL. Lanjut. Jadi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru juga ingin sampaikan beberapa hal terkait pembelajaran yang akan kita lakukan di minggu depan atau minggu berikut. Yang pertama, adik-adik akan mempraktekkan cara pemasangan APD level 1. Jadi hanya APD level 1 yang akan kita praktekkan sama-sama di laboratorium sekolah untuk minggu depan. Lanjut juga, sebelum itu adik-adik akan mengamati video bagaimana sih urutannya, cara pemasangannya yang lebih tepat. Kita akan bagikan video bagaimana cara memasang menggunakan APD level 1. Tapi juga akan terfokusir juga APD level 2, level 3. Hanya saja yang akan kita praktekkan hanya APD level 1. Boleh ya? Adik-adik juga sudah bisa mulai punya waktu, punya data, bisa kalau ada WiFi di rumah bisa sudah mulai cari video yang berkaitan dengan pemasangan APD level 1. Biar nanti di minggu depan tidak susah lagi untuk belajar dari videonya, adik-adik bisa langsung mempraktikkan dengan cepat dan benar. Boleh? Ya. Jadi harus diingat bahwa minggu depan kita akan belajar bagaimana cara memasang APD level 1. Itu dipraktekkan, diambil nilai per orang. Setiap orang akan diambil nilai. Seperti di minggu kemarin mencuci tangan itu diambil nilai per siswa. Walaupun masuk ke dalam labnya belum, tapi dinilai per siswa. Boleh? Ya. Boleh. Jadi sebagaimana di awal tadi kita mulai dengan doa, maka di akhir pertemuan kita alangkah baiknya
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ke depan adik-adik bisa turun praktek klinik. Apa yang dipelajari hari ini dapat diterapkan dan bermanfaat untuk adik-adik. Juga semoga kita diberikan kesehatan ini ke depan kita masih bisa mengikuti pembelajaran KDTK bersama-sama. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.